Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru terutama yang menjadi fasilitator atau pendamping pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila, berikut adalah rapot untuk P5 ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara pemakaian rapot ini, terlebih dahulu akan kita buka referensi kita, yakni tentang panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tujuan kita membuka referensi panduan ini adalah bagaimana contoh struktur dari rapot P5 ya, terutama yang diberlakukan di Kemendiknasristek ya. Kita langsung saja masuk ke halaman tentang rapot, yakni di halaman 108 ya. Oke, ini adalah contoh format rapot proyek profil pendidikan dasar dan menengah ya. Di sini strukturnya dimulai dari identitas ya, nama sekolah dan identitas peserta didik. Kemudian di sini ada yang namanya deskripsi proyek ya. Ini adalah deskripsi proyek yang pertama. Ini ada deskripsi proyek yang kedua ya. Kemudian secara struktur, yang pertama ini adalah subtema atau judul dari proyek ya. Kemudian ada dipilih beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Misalkan di sini dipilih dimensi berkebinekaan global. Kemudian di sini ada subelemen dan ini ada capaian pada fasenya ya. Nah, di sebelah kanan ini masih format lama ya. Ini ada istilah MB, SB, BSH, dan SAB. Ini adalah bahasa-bahasa predikat penilaian ya. Sekarang untuk yang pertama itu biasanya BB atau belum berkembang. Kemudian MB mulai berkembang. Kemudian BSH berkembang sesuai harapan. Dan SB atau sangat berkembang ya. Kemudian hasil penilaian pada peserta didik yang dilakukan oleh fasilitator atau guru pendamping nanti dinyatakan dalam bentuk checklist atau contreng semacam ini. Misalkan siswa yang ada di sini pada dimensi yang pertama berkepentingan global, kemudian pada subelemen yang pertama mendapatkan predikat nilai BSH atau berkembang sesuai harapan, dinyatakan dalam bentuk contreng atau checklist semacam ini ya. Ini ada beberapa proyek. Kemudian nanti diakhiri dengan catatan proses yang menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sekaligus capaian-capaian yang sudah dicapai oleh peserta didik dituangkan dalam catatan proses ya. Jadi ini hubungannya lebih kepada proses pembelajaran ya. Oke. Sementara itu sebagai referensi kita nanti dalam menyusun struktur dari rapot P5 ya. Kita kembali ke aplikasi. Oke, ini adalah aplikasi dari rapot P5 untuk sekolah, baik untuk tingkat dasar maupun tingkat menengah ya, dari SD, SMP, SMA maupun SMK ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk pengisian ini berdasarkan pada satu modul proyek yang sudah dibuat oleh guru fasilitator ya. Kemudian yang kedua, hasil penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh guru fasilitator kepada peserta didik selama proses pembelajaran ya. Kita kasih contoh, misalkan ya, ini adalah
modul project yang sudah dibuat oleh fasilitator pendamping pembelajaran project profil P5 ini ya. Misalkan di sini dia mengambil tema bangunlah jiwa dan ragamu. Kemudian subtema atau judulnya rajin ibadahku, sehat jiwa dan ragaku ya. Langsung saja kita praktekkan sekali lagi. Pengisian rapot ini harus beracuan pada modul project yang sudah dibuat oleh fasilitator sebelum pelaksanaan pembelajaran. Itu kan setiap guru sudah membuat modul projectnya. Oke, kita isi dulu nama sekolah ya di sini, kemudian alamat, kemudian fase, tahun pelajaran dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua adalah isilah temanya ya. Di tema ini sudah kita siapkan drop down, tinggal memilih. Ada beberapa tema ya. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan dan kebekerjaan. Ini khusus untuk SMK atau MAK ya. Kita pilih misalkan ini adalah tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian nanti subtemanya atau judulnya kita ambilkan saja dari modul projectnya fasilitator atau guru pendamping. Kita pastekan di sini di address bar ini ya. Kita pastekan begini. Nah, untuk tema sudah, kemudian subtema juga sudah kita masukkan. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila memakai rapot ini, lengkapi dulu data identitas dan data siswa ya. Baik, kita lihat data identitas ya. Ini seperti umumnya kita mengentry identitas rapot ya, sehingga tidak perlu dijelaskan. Saya kira semua guru maupun operator sangat memahami ini, mulai dari nama sekolah, kemudian alamat sekolah, nama kepala sekolah, wali kelas dan lain sebagainya, termasuk tanggal rapot ya. Kemudian kita masuk ke data siswa, kita klik data siswa ya. Data siswa ini ada NIS, NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini nanti bisa diisi sebelum kita masuk ke pengelolaan nilai di rapot ya. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk menu-menu yang ada di rapot ini sudah kita kasih flow-nya atau alurnya melalui penomoran ya. Ini adalah nomor 1, deskripsi project. Kemudian yang kedua adalah input dimensi. Yang ketiga adalah penilaian. Dan yang keempat nanti kita akan membuat catatan proses. Diakhiri dengan final, yaitu alur yang kelima, yakni cetak rapot project ya. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu ya. Kita tombol alur pertama, yakni deskripsi project. Nah, bagaimana kita menuliskan deskripsi project ini? Sekali lagi, acuan kita adalah yang sudah dituliskan oleh fasilitator di modul projectnya. Oke, kita buka. Ini adalah latar belakang dari modul project fasilitator atau guru pendamping. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Nah, ini hanya sekedar versi saya. Sebaiknya ini aja kita copy di tujuan pembelajaran ini. Tujuan dan target bisa kita kopikan di deskripsi itu Bapak Ibu ya. Misalkan semacam ini. Nah, kita taruh di sini, kemudian kita kopikan seperti ini. Oke. Kemudian bisa kita tambahi misalkan ya. Ini nanti terserah Bapak Ibu bagaimana cara memproses ini. Tapi ini hanya sebatas salah satu cara ya, yakni dengan memasukkan tujuan dan target sebagai deskripsi project ya. Ini saya tambahkan di sini, saya kasih titik. Kemudian saya pastekan di sini ya. Oke. Ini untuk deskripsi project sudah kita buat seperti itu, di antara salah satu caranya.
Proyek ini bertujuan untuk membantu peserta didik paham dan sadar akan menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, serta kreatif. Ya, kita kasih titik sini ya. Oke. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat deskripsi, kemudian masuk ke langkah yang kedua, yakni input dimensi Bapak Ibu ya. Untuk input dimensi ini juga kita harus beracuan pada modul project yang dibuat oleh guru fasilitator atau pendamping ya. Ini ada alur project. Kemudian kita ambil dari mana? Nah ini modul proyek dimensi P5 yang diambil. Nah, dimensi P5 itu kan ada 6 ya. Tidak semuanya kita ambil. Kita ambil yang cocok dengan tema maupun subtema atau judul ya. Pertama misalkan diambil dimensi beriman dan bertakwa. Oke, langsung saja kita pilih di sini. Nah, ini namun sebelumnya yang paling penting, jadi rapot ini kelihatan sangat simpel itu karena ada kunci tombol di pemilihan fase dan kelas ya. Ini dulu kita pilih ya. Misalkan ini fasenya fase B misalkan. Kelasnya adalah kelas 4. Nah, ini sangat penting ya. Karena kalau kita nanti klik fase B dan kelas 4, maka seluruh data yang ada di sini menyesuaikan dengan fase B ya. Oke, langsung kita pilih. Misalkan kita ambil dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sini bisa kita pilih misalkan akhlak beragama misalkan ya. Tentu acuannya nanti adalah modul project yang dibuat oleh fasilitator. Misalkan ini pelaksanaan ritual ibadah. Nanti capaian fasenya akan keluar secara otomatis ya. Kemudian satu dimensi ini bisa diinput atau diturunkan dalam beberapa elemen ya. Misalkan saya pilih lagi elemen akhlak pribadi. Kemudian di sini kita pilih merawat fisik, mental, dan spiritual ya. Jadi untuk satu dimensi bisa kita turunkan dalam beberapa elemen maupun sub elemen. Jadi urutan P5 itu kan ada dimensi, kemudian ada elemen, ada sub elemen, dan capaian fase ya. Yang kedua misalkan nanti dimensi apa yang kita pilih, kita lihat modul projectnya guru. Dimensi kreatif, elemennya menghasilkan karya orsinil, sub elemennya menghasilkan karya dan tindakan orsinil. Tinggal kita pilih di sini kreatif. Kemudian kalau ini kita pilih dimensi kreatif, maka yang muncul itu hanya elemen kreatif saja. Kita lihat menghasilkan karya dan tindakan orsinil. Sub elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan orsinil. Kemudian akan muncul secara otomatis capaian fasenya ya. Oke, lanjut lagi. Misalkan yang ketiga, dia memilih dimensi berkebinekaan global. Elemennya refleksi dan bertanggung jawab. Sub elemennya menyelaraskan perbedaan budaya. Tinggal kita pilih seperti ini Bapak Ibu. Jadi mudah sekali. Kita pilih berkebinekaan global, kemudian kita pilih refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman. Kemudian kita pilih menyelaraskan perbedaan budaya, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemilihan dimensi ini ya, kita tidak boleh membuat sendiri. Pemerintah sudah menyediakan melalui SKB nomor 09. Kita hanya memilih ya, tidak membuat tapi memilih. Memilih yang sesuai dengan tema maupun subtema atau judul ya. Oke, sementara kita pilih misalkan ini ada 3
dimensi, kemudian ada 1, 2, 3, ada 4 elemen ya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja semakin banyak yang kita pilih dari dimensi maupun elemen ini, semakin banyak pula nanti penilaian yang harus kita lakukan ya. Karena dimensi yang kita pilih nanti akan muncul di rapot ya. Jadi sesuaikan saja, jangan terlalu banyak maupun jangan terlalu sedikit. Saya kira 3 ini sudah cukup ya. Karena di sini juga ada 2 elemen yang dipilih. Oke. Selanjutnya kalau sudah dipilih seperti ini, maka kita lihat di capaian ini Pak Bila. Capaian fase ini baik subelemen maupun capaian fase inilah yang nantinya akan jadi pedoman dalam perencanaan aksi maupun asesmen dalam pembelajaran P5 ya. Ini nanti misalkan subelemen pertama pelaksanaan ritual ibadah, kemudian capaian fasenya terbiasa melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama dan kepercayaannya. Kemudian subelemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan, merawat tubuh, menjaga tingkah laku, dan perkataan dalam semua aktivitas keseharian. Nah ini yang akan jadi acuan kita. Jadi lebih bersifat penguatan karakter. Karena P5 itu dirancang untuk penguatan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi itu ya. Ini adalah pemilihan dimensi yang sangat menentukan sekali dalam proses pembelajaran maupun asesmen penilaian. Kita lanjut. Kita anggap sudah selesai input dimensi ini. Nah, ketika input dimensi sudah selesai, kita masukkan penilaian ya. Ini adalah rangkuman dari sekian proses penilaian yang dilakukan guru selama proses pembelajaran. Nah, tadi kan kita pilih untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya siapkan 3 kolom semacam ini, 1, 2, 3. Maksudnya apa? Maksudnya satu dimensi kita beri kesempatan untuk memasukkan elemen lebih dari 1, yaitu 3 ini. 1, 2, 3. Kebetulan tadi kan kita hanya memasukkan 2 elemen tuh ya. Sehingga yang muncul di sini 2, yang ini kosong. Maka yang kita nilai itu adalah yang subelemen dan capaian fase yang muncul di sini. Oke. Misalkan untuk siswa pertama Bapak Ibu ya, kita lakukan pengamatan dalam proses pembelajaran tentang sikap terbiasa melaksanakan ibadah wajib sesuai tuntunan agama ya. Kalau memang dilihat siswa itu menunjukkan perubahan perilaku dalam hal ibadah semakin rajin, semakin khusyuk, atau semakin ada peningkatan, mungkin bisa kita nilai BSA dengan cara kita memasukkan huruf V semacam ini ya. Ini kita nilai berkembang sesuai harapan ya. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk disiplin dan sebagainya. Oh, ternyata anak ini sangat disiplin sekali, bahkan mengajak teman-temannya untuk disiplin, rapi, membersihkan, merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan. Sangat sopan sekali misalkan ya, kita nilai SP atau sangat berkembang. Yang kedua, untuk dimensi kreatif yang kita pilih tadi kan hanya kita pilih 1 elemen ya, sehingga yang kolom 2, 3 ini kosong ya. Kita berikan penilaian di sini. Apa itu? Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya nyata ya. Misalkan ini kita kasih misalkan nilainya berkembang sesuai harapan ya, melalui proses pengamatan selama proses pembelajaran. Kemudian ini unsur berkebinekaan global, mengenali bahwa perbedaan budaya mempengaruhi pemahaman antara dan sebagainya ya. Misalkan kita nilai ini misalkan mulai berkembang ya, karena masih terlihat pasif pada dimensi ini, maka kita bisa nilai MB, mulai berkembang. Nah, penilaian untuk satu anak sudah selesai. Jadi ini adalah sebuah rangkuman dari proses penilaian karakter
pengembangan dari karakter dimensi P5 yang kita laksanakan selama proses pembelajaran, Bapak Ibu ya. Ini penilaian kita anggap selesai untuk satu anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Terakhir dari proses ini sebenarnya dari penginputan adalah catatan proses. Oke, untuk catatan proses ini Bapak Ibu ya, catatan proses ini kita tidak mengambil dari unsur P5-nya, tapi kita ambil dari proses pembelajarannya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam alur pembelajaran P5 itu ada beberapa model ya. Kita pilih dulu di projectnya ini, misalkan ini ya, bisa kita lihat di modul projectnya fasilitator atau pendamping. Coba kita lihat. Nah ini Bapak Ibu, ini pada modul projectnya guru ada alur projectnya. Alurnya dia menggunakan temukan, bayangkan, lakukan, bagikan ya. Kita lihat saja di sini, ini termasuk model keberapa ya. Ini kita siapkan ada model 1, model 2, model 3 dan lainnya. Lainnya ini tidak termasuk model 1, 2, 3. Karena memang kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan alur dengan berbagai model yang ada. Misalkan model yang pertama adalah pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Kemudian ada model kedua, yakni mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Kalau model ketiga, misalkan temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Lah, di sini itu ada deskripsi-deskripsinya dari serangkaian proses dalam setiap tahapan ya. Misalkan kalau Bapak Ibu ternyata di modulnya tidak memakai ketiga model itu, maka bisa diklik lainnya. Kemudian tentukan sendiri tahapan-tahapannya, kemudian buat deskripsi secara manual. Kalau memang di ketiga model itu tidak ada. Misalkan tadi yang dipakai guru ini tadi adalah ternyata model yang ketiga ya. Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan ya. Kita lihat. Nah, ini kan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk membuat catatan proses sekali lagi, ini adalah berdasarkan tahapan dari alur pembelajaran P5 ya. Pada tahap temukan ini kita mengamati pada keadaan siswa terhadap deskripsi yang ini, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu yang sesuai dengan tema pembahasan. Kita berikan penilaian ya. Misalkan ini kita kasih nilai BSH. Kemudian pada saat tahap bayangkan, kita lakukan observasi. Misalkan menggali permasalahan, ini sangat pasif dan lain sebagainya, kurang ada kemampuan dan lain sebagainya atau keinginan, ya kita kasih MB ya. Kemudian pada saat lakukan, misalkan mewujudkan pelajaran yang dapat melalui aksi nyata, ternyata sangat bersemangat dan aktif sekali, mungkin kita kasih BSH, berkembang sesuai harapan. Kemudian mengendapi proses dengan berbagai karya, mungkin dia bisa membuat sebuah karya yang sangat bagus, kita kasih SB atau sangat berkembang. Nah, ini akan melakukan deskripsi untuk catatan proses secara otomatis. Ini bukan catatan orang tua ya, tapi ini adalah catatan proses ya. Oke, catatan proses. Nah, ini akan keluar secara otomatis begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal memberikan penilaian pada tiap-tiap tahap ini ya. Tahap temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Kebetulan guru ini memakai model 3 ini. Jadi nanti kita lihat di modul projectnya guru, dia menggunakan alur dengan model pembelajaran P5 yang bagaimana ya. Oke Bapak Ibu, ini satu saja saya kasih contoh, nanti seluruh siswa akan diproses seperti itu. Nah, langsung masuk pada tahap terakhir, yaitu cetak rapot ya. Oke, di sini ada nama lembaga, bisa nanti diganti ya, nama siswa. Kemudian
ini deskripsi project. Kemudian di sini ada dimensi elemen. Ada dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa ya. Tiap dimensi ini kita kasih kolom 3 Bapak Ibu, supaya nanti memberi peluang bahwa tiap dimensi itu bisa di breakdown, diturunkan menjadi beberapa elemen. Cuman kita batasi adalah 3 kolom ya. Untuk kolom yang tidak digunakan ini, karena kita hanya memasukkan 2 elemen tadi ya, maka bisa di hide ya, bisa di hide. Biar nanti kalau dicetak bagus, tinggal klik home, kemudian format, pilih hide and unhide, kemudian klik hide row ya, sehingga kolom yang tidak terpakai tersembunyi. Ini adalah dimensi yang kedua, kreatif. Juga kita tadi memasukkan 1 subelemen dan capaian ya, sehingga yang 2 ini kosong. Kalau kosong diapakan? Kita klik home, kemudian kita klik format, kemudian hide and unhide, kita klik hide row ya. Begitu juga seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini catatan proses. Jadi untuk strukturnya sekali lagi, ini adalah judul projectnya, kemudian ini deskripsi capaiannya dari project yang dilaksanakan, kemudian ini ada penilaiannya. Ini penilaian dimensi pertama. Misalkan ini pelaksanaan ritual ibadah, terbiasa melaksanakan ibadah wajib sesuai tuntunan agama atau kepercayaan. Nilainya adalah BSH, tampil secara otomatis begini. Kemudian untuk subelemen yang kedua, merawat diri secara fisik. Kemudian di sini ada capaian fasenya dan ada nilainya. Begitu seterusnya, yang dimana di struktur akhirnya itu adalah catatan proses. Ini menyangkut dari sebuah gambaran dalam proses pembelajaran ya. Kemudian di sini diakhiri dengan tanda tangan orang tua, wali kelas maupun kasek atau kepala sekolah ya. Kalau misalkan wali kelas ini diganti dengan guru pendamping, bagaimana ya? Tidak apa-apa ya. Ini hanya sekedar format yang kita gunakan, barangkali bisa membantu Bapak Ibu yang selama ini masih kebingungan dengan proses penilaian maupun aplikasi rapot yang digunakan untuk P5 ya. Adapun nanti misalkan kalau Bapak Ibu mendapatkan file ini, kemudian ada yang mungkin menurut Bapak Ibu kurang atau lebih atau bagaimana, ya bisa disesuaikan sendiri. Karena di kurikulum Merdeka ini kita diberikan sebuah peluang untuk bisa mengembangkan sesuai dengan potensi kita masing-masing ya. Oke, saya kira itu gambaran tentang rapot ini ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin melakukan print preview atau print out, di sini kita sediakan ya. Kalau ingin mengganti siswa, cukup klik panah atas ini siswanya akan berubah ya. Kalau misalkan turun angka, bisa diklik ini. Kalau ingin print preview, klik saja di sini. Jadi ini nanti tampilan rapot kita. Ada 2 halaman seperti ini ya. Oke, nanti kalau pengen print, cetak print ya tombol print out ya. Tinggal kita oke gitu aja ya. Jadi sangat sederhana semacam itu untuk rapot P5 untuk sekolah, baik dari tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA ya, SMK. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya kira itu kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.